Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, kita memiliki lisan atau memiliki lidah, di mana kita ketahui lidah itu tidak bertulang. Lidah laksana satu pisau yang memiliki dua mata pisau. Dua mata pisau ini bisa dipergunakan untuk kebaikan dan bisa pula dipergunakan untuk kejahatan. Begitupun dengan lisan kita. Kata-kata yang keluar dari lidah kita itu bisa kata-kata yang bernilai kebaikan dan bisa juga kata-kata yang bernilai kejahatan atau keburukan. Maka kehati-hatian kita sebagai umat yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terungkap satu kata kecuali dalam ungkapan itu, dalam kata-kata itu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib dan malaikat atid adalah dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal baik dan mencatat amal-amal jelek atau amal-amal jahat. Maka raqib mencatat amal tatkala lisan itu, tatkala lisan kita, lidah kita mengungkapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang dapat membuat orang lain senang, kata-kata yang dapat menjadikan nasihat bagi orang lain, kata-kata yang bernilai zikir, kalimat-kalimat qiraatil Quran. Maka semuanya dicatat oleh malaikat raqib sebagai amal baik atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tugas malaikat atid. Setiap kata-kata yang terungkap dari lidah kita itu apabila bernilai kejahatan, bernilai dosa, maka dicatat oleh malaikat atid tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang jahat, sebagai amal yang jelek. Tidak sedikit mentang-mentang lidah tidak bertulang, setiap ngomong asbun alias asal bunyi, baik itu dalam ungkapan-ungkapan sehari-hari secara tidak resmi, termasuk dalam ungkapan-ungkapan secara resmi. Ketika berceramah, lidahnya kadang-kadang keluar dari aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah, memfitnah orang, mengadu domba orang lain, keluar dari kalimat-kalimat yang memang tidak senonoh. Demikian juga dalam kegiatan rapat, kegiatan-kegiatan musyawarah, itu kadang-kadang satu sama lain saling menghujat. Di media sosial juga sama seperti itu. Sebagai bentuk refleksi dari apa yang diungkapkan, tertulislah dalam medsos kata-kata, kalimat-kalimat saling menjelekan, kalimat-kalimat yang mengundang kejahatan, kalimat-kalimat yang mengundang orang lain untuk saling bentrok, untuk mengadu domba. Maka malaikat atid mencatat hal itu sebagai amal yang buruk. Bagaimana kita akan terhindar dari hal-hal tersebut? Maka perhatikanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam potongan hadis yang diterima dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik itu sebagai perintah dari Allah. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik,
Kalau tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang positif, maka lebih baik diam. Maka ada istilah diam itu emas. Dalam artian diam daripada harus berkata dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Daripada mengungkapkan kata-kata yang bernilai negatif atau mengundang permasalahan-permasalahan kehidupan. Atau bernilai kejahatan, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada harus mengungkapkan kata-kata itu, lebih baik diam. Yang kedua, agar terhindar dari kata-kata yang tidak senonoh atau keluar dari aturan-aturan Islam. Sebelum kita mengungkapkan kalimat tersebut, maka faliyatadabbar akibatah. Berpikir dulu dampak dari apa yang kita ungkapkan. Jika orang lain merasa sakit ketika kalimat tersebut disampaikan, maka janganlah dilanjutkan untuk menyampaikan kata-kata tersebut. Sebab tatkala kita sudah masuk dalam perangkap satu kata saja yang dianggap sebagai kata yang jahat, yang dianggap sebagai kata yang bernilai keburukan, maka sudah masuk dalam perangkap itu, sudah masuk dalam perangkap itu akan melebar kalimat-kalimat yang tidak bernilai kebaikan, akan melebar, akan panjang kalimat-kalimat yang dapat menyakiti orang lain. Maka perhatikan setiap kata-kata orang yang beriman, tiada lain dan tiada bukan, adalah harus bernilai ibadah, harus bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebagai kata-kata terakhir dalam pertemuan kali ini dari Kias, kita sama-sama bisa memperbaiki diri, kita sama-sama bisa menjalankan tugas-tugas ilahi, tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala melalui penjagaan lisan yang baik, penjagaan ungkapan-ungkapan kata agar tidak terjerumus pada hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus bagi Kias dan umumnya untuk muslimin muslimat. Billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.